إلا بالله. Nabi SAW punya ciri khas teman-teman sekalian. Kalau berbicara dengan para sahabatnya, menatap wajah. Atau kalau beliau merasa beliau membutuhkan untuk merendahkan diri, maka Nabi SAW melihat ke arah lain dengan menundukkan pandangan beliau SAW. Sampai para sahabat kadang-kadang malu menatap wajah Nabi SAW karena perilaku ini. Seringkali Nabi SAW menatap wajah mereka kalau mendengarkan apa yang sedang disampaikan atau menyampaikan sesuatu. Atau Nabi SAW menundukkan wajah beliau walaupun sama laki-laki, ini sesama jenis ya, sesama laki-laki mengarahkan pandangannya ke tempat lain ya, dengan menurunkan pandangan mata untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli mendengar apa yang sedang disampaikan oleh sahabatnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang adanya kejadian seseorang di zaman Nabi SAW tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Jadi rupanya makan tangan kiri itu cirinya orang-orang yang sombong, gitu kan? Dianggap oh ini caranya orang kaya, maka saya harus ikut, misal, gitu kan? Kita tidak harus ikut ini teman-teman sekalian. Seperti orang kalau makan potongan beef stick atau yang sejenis dengan itu, biasanya kita diberikan garpu sama pisau, gitu kan? Maka umumnya orang menggunakan garpu dengan tangan kiri, pisaunya di tangan kanan, dipotong daging tersebut lalu masuk di tangan kiri ke mulutnya. Ini dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ciri orang yang sombong adalah makan tangan kiri, walaupun antum mengatakan saya tidak sombong Ustaz, nggak bisa. Agama sudah mengatakan itu adalah bisa membawa kepada kesombongan. Di sini tentu teman-teman sekalian pelajaran, kalau misalnya antum makan, khusus makan dan minum, walaupun kidal itu harus tangan kanan, tidak boleh. Jadi kan, kalau yang lain mungkin masih bisa, mungkin menulis kalau sudah terbiasa, tapi itu pun harus berusaha untuk bisa diubah, ya, harus diubah. Karena kata Nabi, dikatakan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah, karena Nabi SAW yuhibbut tayammun. Nabi SAW sangat gemar dengan menggunakan tangan kanannya. Baik, kita lihat di sini beberapa dalil, tinggal 3 dalil pendek saya bacakan. Hadis muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni neraka itu? Yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan suka menyombongkan diri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua sebelum terakhir, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, di putaran nomor 3 diteruskan, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Ma min rajulin yakhtalu fi mishyati wa yata'adham fi nafsi illa laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Tidak ada seorang laki-laki pun yang jalan angkuh dan bangga dengan dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka padanya. Dan hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan mereka mensahihkannya, dan penulis pun Imam Adz-Dzahabi mensahihkan ini. Kata Nabi SAW, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 golongan yang paling pertama masuk ke dalam api neraka. Amirun musallid, seorang penguasa yang bengis lagi zalim, suka menindas dan mengambil hak-hak warga masyarakatnya. Wa ghaniyun la yu'addi zakah, yang kedua orang kaya yang tidak membayar zakat. Kaya melimpah, kenapa enggak keluarin 2,5%-nya? Dianggap itu hukuman yang berat di mata Allah SWT. Dan yang ketiga adalah wa fakirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya ada pemicu, tapi itu haram, tetap tidak boleh. Tapi orang miskin terus sombong, apa pemicunya? Enggak ada pemicu. Sama dengan hadis lain, salah satu dari 3 orang yang Allah murkai adalah orang tua yang berzina. Untuk apa orang tua berzina? Orang anak muda saja masih haram, apalagi orang tua, gitu kan. Jadi kalau ada pemicu, mungkin Allah Subhanahu wa taala tetap hukuman, tapi standar. Ada hukuman yang berat bagi orang yang di luar daripada batas. Tak ada kebutuhan tapi dia lakukan. Sebagai penutup, Imam Adz-Dzahabi berkata, dan orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Orang yang seperti ini ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya, karena sungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendahkan diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan menjerumuskannya. Sedang orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka, maka ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi atau biji atom dari kesombongan. Dan ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan penutupan bahasan kita tentang pentingnya tidak boleh sombong. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan Imam Malik rahimahullah
Imam Malik mengucapkan kata-kata pada Imam Malik salah satu imam madhab yang terkenal. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu akhir hidup beliau sempat menulis buku namanya Muwatta. Kitab Muwatta salah satu dari 9 buku yang dipakai rujukan dalam ilmu hadis. Maka waktu beliau menulis, murid-muridnya datang mengatakan, wahai imam, orang-orang yang selevel anda, di kalangan anda ulama ini, juga sekarang berlumba-lumba menulis kitab Muwatta, sebab mengetahui kalau anda menulis, dan mereka sengaja memilih nama yang sama. Maka kata Imam Malik kalimat yang sederhana sambil merendahkan suara beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, maka nalillahi fahuwa baq. Dengan suara yang sangat merendah beliau mengatakan kepada murid-muridnya, apapun yang dikerjakan karena Allah, maka itu akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini yang tertinggal dari sekian ratus muwatta yang ditulis pada saat itu hanya muwatta Imam Malik rahimahullah. Semua kesombongan akan hilang teman-teman sekalian dan akan mendatangkan kehinaan dan penyiksaan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.